Woi, Pak Dim. Woi, Sehat? iya, Pin. Sehat. Oke. Tua peluk kau teh. Siap, ini udah beliau orang itu lah kan. Ini dan ini ada pengebaran jak baik. Dan tahu dan ini tak jual tanah di kandang limun. Tanah kandang limun samping rumah Ikman Sunardi itu. Oh, Jadi jual lama kena jual itu. Ayo, kalau mahal itu. ya berapa itu? 200 juta lah. Mahalnya ada berapa pulau lebar itu? Lebar itu 1034 meter kubik. Jadi macam kurang gitu dah. Mahalnya 200 juta tuh. Kamu ada berapa? Ya, kamu harga toko undang aja. 150 lah mau. Kamu 150 ada. Jauh baca. 150. Ya alah, tapi tanah tuh. Alah, datang. Kamu ada rumah kan? Oh, Pas lah itu. pas itu. Oh, pasnya. Jadi itu mana pembayaran ini kan? Ya. Serari apa? Dalam seluruh semua. Nah, ini dong, kamu lunas nih dibaca. Apa ini dong? Kamu baca tuh nyicil aja. 3 kali lah bayar. 3 kali bayar. Oh. Lempolo itu. Oh, Ya, Lempolo itu jatah berapa bulan? 5 bulan lah kalau dong. Tiap 5 bulan 50 juta. Oh, Jadi pula. Kau perjanjian dulu apa? ya. Tidak lah, apa dia nak begitu buat ini pakai notaris. Nah, ini pula Kamba nih sepupu saudara sepupu aku percaya engkau bah kita buat di akta bawah tangan aja lah apa? Ini udah tuh. Ya. Asa kau tuh amanah. Ya mana? Kamu udah dapat. Dem bawah tangan aja. So, kamu ada. 150 juta ya? Oh, Oke. ya lah. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oi, masuk. Kapten Cako. Ya, kau dah duduk kau dah. Pesa Hai, laburan berapa waktu ini nih? Ya kau dah belum dia tanciau. Kata kau kemarin bulan 11 lalu nas. Berapa itu? Bukan itu orang. Tanci ni aku nak makai pula 50 teh ada tagihan stom aku ni lah nunggak pula 2 bulan. Ya, lo mana udang tanci ni dah terpakai anak ni dak lahir. Kau kemarin minta ngaku sebulan lagi. Kunjuk kau. Inilah jatuh tempo lagi lah apa ini nih. Ya, bukan itu udang toko ni dah kurang ni. Hai, berarti nih bulan ini pokok aku ndak tahu teh tanci tu. Santai aja orang. Oh. Ya lupa ni kau. Aku nak balik jam ni tu. Ya, tak pun kena. Tengok kina aku kuku kata tu. Ya, ya ngapa kau betul? Oh. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum. Sehat Pak. Mana? Sehat Pak? Baik. Sebenarnya kenalkan nama saya Rizal Putra, yang mana pada mediasi kali ini Bapak-Bapak telah menyetujui untuk memerintahkan saya dan minta bantuan saya bisa jadi mediator dalam sengketa yang Bapak-Bapak sedang alami sekarang. Semuanya bisa perkenalkan diri terlebih dahulu Pak. Baik Pak, terima kasih Pak. Banyak perkenalkan nama saya PP Nur Rahman dan saya merupakan saudara sepupu dari Pak Dimas. Ya. Baik, Bapak bisa jelaskan? Pak, terima kasih Pak. Perkenalkan nama saya Yusuf Teresa. Saya merupakan saudara sepupu dari Pak Dimas. Baik, sebelum kita lebih jauh lagi tentang mediasi kita hari ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu mediasi. Mediasi adalah suatu alternatif penyelesaian sengketa di mana kedua belah pihak saling berdialog, berunding dan diskusi untuk menemukan titik temu suatu permasalahan. Yang di mana mediasi ini dibantu oleh seorang mediator dalam berdasarkan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi di pengadilan. Dalam pasal 4-nya disebutkan bahwa semua sengketa perdata yang diajukan tingkat pertama wajib melakukan mediasi terlebih dahulu. Yang di mana Bapak-bapak telah menyetujui saya sebagai mediator dalam hal sengketa kali ini. Dan perlu saya jelaskan juga, mediator ini adalah pihak ketiga yang nantinya akan membantu Bapak-bapak untuk bisa menemukan titik temu atau titik persetujuan sehingga masalah ini bisa kita selesaikan dengan secara kekeluargaan. Mediator ini juga Bapak-bapak sekalian perlu dipahami akan bersifat netral dan tidak akan melaksanakan kehendak. Semua persetujuan itu adalah semua saran-saran dari Bapak semuanya. Nah, apabila nantinya ketika mediasi ini sudah kita lakukan dan terjadi jalan buntu atau deadlock, maka saya sebagai mediator meminta izin kepada Bapak semuanya
untuk bisa melakukan kaukus. Kaukus ini, Bapak sekarang perlu dipahami, merupakan sebuah teknik atau sebuah cara untuk bisa mendapatkan titik temu dengan cara mendatangi bapak-bapak sekalian satu persatu, baik itu Bapak Tipen atau Bapak Dimas, untuk bisa menanyakan bagaimana nantinya mediasi ini menemukan persetujuan. Dan informasi dari kaukus ini tidak akan saya sebarkan kecuali bapak-bapak sekalian setuju atau mengizinkan saya untuk menyampaikan hasil kaukus ini. Bagaimana bapak sekalian mengerti? Ngerti Pak? Baik, sebelum kita juga lebih jauh lagi, bila nantinya hari ini mediasi yang kita lakukan tidak menemukan titik temu atau titik terang, maka sebaiknya kita menentukan jadwal sidang terlebih dahulu apabila kedepannya. Baik, pada Bapak Kevin, mungkin ada saran mediasi saja akan disarankan pada hari ini. Terima kasih Pak. Mungkin untuk jadwal mediasi apabila mediasi hari ini belum menemukan titik temu Pak, mungkin sesuai hari ini saja Pak. Hari ini kan Jumat, mungkin bisa dimulai untuk minggu depannya, Jumat depannya sesuai dengan jam yang sama Pak, jam 8. Jam 8. Jadi gimana Bapak Dimas dari saran dari Pak Kevin tadi hari Jumat depan jam setengah 8 juga. Bagaimana Pak setuju? Kalau hari ini saya setuju, Pak. Tetapi kalau untuk jamnya saya kurang setuju karena saya ingin menemani istri saya puasa. Baik, kepada Bapak Dimas, Bapak Kevin, apakah ada saran lain? Tadi Bapak Dimas tadi mengatakan bahwa tidak bisa jam setengah 8. Jam berapa Pak Dimas selesai mengantar istrinya yang puasa? Mungkin sekitar jam 10, Pak. Jam 10, bagaimana Bapak Kevin? Boleh, setuju. Baik. Jadi bila sidang hari ini tidak menemukan terang, maka kita akan lanjutkan sidang mediasi ini minggu depan jam 10. Bapak harap datang dengan tepat waktu dan sehingga mediasi ini berjalan dengan lancar. Perlu dipahami juga Bapak sekalian, biar mediasi kita lakukan ini dengan tenang, enak dan juga dengan hati dingin, dan juga mungkin Bapak sekalian bisa menentukan peraturan sehingga mediasi ini berjalan dengan lancar. Mungkin dari Bapak Kevin terlebih dahulu. Baik Pak, terima kasih Pak. Mungkin dari saya tidak banyak Pak. Yang pertama itu mungkin tidak keluar persidangan, tidak keluar ruang mediasi Pak pada saat mediasi berlangsung. Yang kedua itu dikarenakan saya tidak merokok Pak, mungkin saya akan melarang untuk merokok dalam ruang persidangan Pak. Seperti itu. Baik, apakah ada tambahan dari Bapak Dimas tentang peraturannya? Baiklah, terima kasih Pak. Mungkin aturan dari saya Pak, yang pertama adalah mungkin tidak memotong pembicaraan Pak. Yang kedua mungkin saya membuat aturan untuk tidak menyudutkan salah satu pihak. Sekian. Mungkin dari izin Bapak semuanya ingin saya tambahkan peraturannya biar lebih enak lagi kita bermediasi, bahwa jangan berkata kotor dalam hal penyampaian dan juga tidak boleh memotret atau memvideo sehingga kerahasiaan mediasi ini akan tetap terjaga. Bagaimana Bapak semua setuju? Setuju Pak. Maka saya akan ulang terlebih dahulu Bapak ya dengan peraturan kita sampaikan bahwa yang pertama tidak boleh keluar dan tidak boleh merokok. Jadi yang kedua, yang ketiga dan keempat saran dari Bapak Dimas yaitu tidak boleh menyudutkan atau memotong pembicaraan juga. Nah, saya tambahkan lagi bahwa tidak boleh berkata kotor dalam hal penyampaian dan juga tidak boleh motret atau video sehingga bagaimana Bapak setuju? Baik, para Bapak Kevin mungkin bisa dimulai, bisa menjelaskan kronologinya. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Pertama itu Pak, saya akan menjelaskan hubungan saya dengan Pak Dimas. Pak Dimas ini merupakan saudara sepupu kandung saya Pak, yang dimana saya otomatis percaya kepada Pak Dimas dan kami melakukan jual beli tanah yang luasnya ukuran tanahnya itu 1034 meter kubik Pak, yang dilakukan pada tanggal 20 Agustus tahun 2023 Pak. Dikarenakan Pak Dimas ini saudara sepupu saya Pak, jadi saya percaya pada Pak Dimas untuk melakukan jual beli ini hanya melalui akta di bawah tangan Pak, yang dimana isi akta tersebut harga tanah tadi dihargai sekitar 150 juta Pak, dan kami setuju untuk melakukan pembayaran sebanyak 3 kali pembayaran Pak, seperti itu Pak. Tapi Pak Dimas ini pada saat melakukan pembayaran ketiga, Pak Dimas ini sudah jatuh tempo dan sampai saat ini belum membayar sisa dari yang telah dibayarkan sebelumnya Pak, 100 juta. Otomatis yang sisanya itu 50 juta lagi Pak, seperti itu Pak.
Baik Bapak Dimas, tadi sudah dijelaskan bahwa kronologinya. Mungkin Bapak Dimas juga bisa jelaskan bagaimana pandangan Bapak tentang kasus kali ini. Bisa Bapak Dimas ceritakan? Baiklah Pak, benar kata Pak Kevin. Kami memang melakukan transaksi jual beli tanah, yang dimana tanah tersebut sebesar 1034 meter kubik. Pada saat itu saya sudah melakukan pembayaran sebesar 100 juta. Tetapi pada saat untuk pembayaran ketiga, saya tidak mempunyai uang Pak, karena pada saat itu tepat sekali istri saya sedang mau melahirkan, dan saya membutuhkan uang yang banyak Pak. Bukan saya tidak mau membayar, tapi ya karena istri saya itu Pak. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Sudah jelaskan Pak, bahwa Bapak Dimas ini bukan tidak membayar, tapi memang keadaannya pada saat itu membutuhkan banyak uang untuk misalkan bayaran anaknya. Mungkin ada sampaikan lagi yang Bapak Kevin bisa sampaikan? Baik Pak, saya juga mengerti Pak bahwa saudara sepupu saya ini istrinya akan melahirkan Pak, dan otomatis membutuhkan uang yang lumayan banyak Pak. Tapi itu semua sudah direncanakan dari sebelum kami membuat akta tersebut Pak. Sudah dipertimbangkan bahwa istrinya akan melahirkan, dan Bapak Dimas ini menyanggupi bisa membayar 50 juta, 150 juta sebelum istrinya melahirkan Pak. Itu Pak. Jadi Pak Dimas ini menurut saya melanggar perjanjian Pak, dan saya sudah mengasih 1 bulan waktu untuk perpanjang jatah pembayaran tersebut Pak. Tetapi Pak Dimas ini tetap tidak bisa membayar Pak 50 juta sisanya Pak. Seperti itu Pak. Baik Bapak Dimas, apakah ada lagi yang ingin disampaikan? Ya baik Bapak, sebenarnya saya itu bukan tidak punya uang, tapi kebutuhan istri saya ini lebih penting dulu Pak. Seharusnya Pak Kevin sebagai saudara saya mengerti bahwa saya itu memang bukan tidak membayar, tapi ada alasan tertentu tadi Pak. Tapi Pak, sebelum membuat akta di bawah tangan yang telah kita setujui pada tanggal 20 Agustus 2023 Pak, Bapak Dimas ini menyanggupi, dan kita sudah mempertimbangkan bahwa istri Bapak Dimas sedang hamil dan akan melahirkan bulan 10 ini Pak. Nah, kita sudah mempertimbangkan itu, dan Bapak Dimas meminta jangka waktu 1 bulan lagi untuk diperpanjang, yaitu pada bulan 10 kemarin Bapak Dimas meminta perpanjangan pembayaran tersebut, dan saya menyetujui Pak. Dan sekarang sudah jatuh tempo lagi, dan Bapak Dimas tetap tidak bisa membayar Pak. Menurut saya Bapak Dimas telah melakukan prestasi Pak kepada saya Pak, tidak memandang dari saudara sepupu apapun itu Pak. Seperti itu Pak. Ya, baiklah Pak, sebenarnya saya itu pada awalnya itu setuju Pak untuk membayar uang tersebut. Tetap karena omset toko saya itu masih normal Pak. Tetapi pada bulan ini omset saya itu sedang turun Pak, dan juga ditambah istri saya ini sedang mau melahirkan Pak. Seharusnya Pak Kevin sebagai saudara saya mengerti keadaan saya itu Pak. Bapak keduanya bisa lebih tenang sedikit. Saya melihat bahwa kedua bapak ini sedang emosional. Mungkin ada saran yang saya sampaikan dari Bapak Kevin. Ya, Pak, dikarenakan mungkin ini deadlock atau belum ke titik temu Pak. Menurut saya sidang pada hari ini bisa ditunda dulu Pak, dan dilanjutkan pada Jumat depan. Bagaimana Pak Dimas? Jadi saran dari Bapak Kevin akan ditunda minggu depan, apakah setuju? Setuju Pak, tapi untuk jamnya itu kapan itu? Seperti yang sudah disepakati tadi, bahwa sidang selanjutnya akan dilanjutkan pada jam 10 minggu depan. Bisa. Baik, dikarenakan sidang mediasi kali ini tidak memiliki terang ditemu, dan kondisi emosional Bapak sekalian juga tidak terang lagi, dan sesuai kesepakatan Bapak semuanya bahwa sidang akan dilanjutkan. Sidang mediasi akan dilanjutkan pada Jumat depan jam 10. Bapak harap semuanya datang kembali pada sidang mediasi ini dengan tepat waktu. Dan sekiranya harapan saya bahwa dalam 1 minggu ini bapak keduanya berpikir apa hal-hal yang bisa membuat bapak-bapak semuanya bisa menemukan titik temu atau titik tujuan, sehingga nantinya sengketa kali ini akan diselesaikan dengan secara kekeluargaan. Bapak kan keduanya keluarga, jadi apapun keluarga itu tidak bisa dibuang, dan kedepannya pasti nanti kedua bapak ini akan meminta bantuan pada keluarga ini. Itu mungkin itu saja bisa sampaikan. Baik, minggu depan sini ketemu lagi. Ya, Baik, terima kasih ya. Baik Pak, selamat siang. siap Pak. Silakan dulu Pak. Terima kasih.
Baik, karena Bapak sekalian sudah datang semuanya, maka sidang mediasi kedua ini akan kita lanjutkan. Mungkin Bapak Kevin bisa memulai. Apakah ada saran-saran yang sudah Bapak temui atau kesepakatan yang bisa Bapak sampaikan dalam seminggu belakangan ini? Baik Pak, terima kasih Pak. Mungkin saya akan tetap berpegang teguh pada apa yang telah saya sampaikan di belakang Pak. Bagaimana Bapak Dimas? Apakah ada hal-hal yang bisa Bapak sampaikan? Terima kasih Pak. Jadi begini Pak, selama 1 minggu ini saya memikirkan Pak, bahwa saya itu mempunyai yang baik Pak kepada PP untuk membayar uang tanah tersebut. Tapi saya minta keringanan kepada PP untuk harga 50 juta itu dikurangi Pak. Nah, jadi saya sampaikan Pak bahwa Pak Dimas ini ada niatan baik nih untuk bisa membayar sisa utang tersebut. Tapi Pak Dimas juga minta keringanan untuk bisa Pak Kevin mengurangi harga dari 50 juta tersebut, mungkin berapa bisa dikurangi Pak? Bisa saja Pak, dikarenakan Pak Dimas ini masih saudara dekat saya Pak, itu saudara sepupu. Mungkin saya akan mengurangi menjadi 40 juta saya Pak. Nah, 40 juta tadi saran yang disampaikan oleh Pak Kevin. Mungkin Pak Dimas ada sudah sanggup untuk bisa membayar 40 juta? Baiklah, sebelumnya saya terima kasih kepada Pak Kevin karena sudah berbudi untuk menurunkan harga tanah tersebut Pak. Tetapi karena anak saya ini baru lahir dan saya membutuhkan banyak uang Pak, saya meminta harga tersebut diturunkan lagi Pak. Begitu Pak. Tadi Pak Dimas sampaikan bahwa tidak sanggup Pak. Apakah masih ada lagi bisa Bapak sampaikan? Baik Pak. Saya juga mengetahui Pak bahwa istri dari saudara sepupu saya baru melahirkan anak pertamanya. Yaitu juga keponakan pertama saya Pak. Jadi saya akan meringankan lagi Pak sebagai kado dari saya Pak. Mungkin saya akan meminta hanya 20 juta dari Pak Dimas Pak. Seperti itu. Bagaimana Pak Dimas? Apakah sanggup? Ya. Jadi begini Pak, sebenarnya saya itu sanggup Pak untuk membayar 20 juta tersebut. Tapi saya meminta keringanan lagi Pak untuk 20 juta itu dicicil Pak sebanyak 4 kali Pak selama 2 bulan. Jadi 20 juta per bulan. Ya, Pak. Bagaimana Pak Kevin? Saya tidak setuju Pak kalau 5 juta per 2 bulan Pak. Menurut saya 5 juta itu sudah sangat ringan Pak, untuk 2 bulan Pak. Saya akan setuju apabila 5 juta itu per bulan. Gitu. 5 juta per bulan. Jadi Pak Kevin, bagaimana Pak Dimas? Apakah sanggup dengan 5 juta per bulan? Jadi begini Pak, Pak Kevin, bahwa proses saya itu sekarang itu lagi turun dan saya merasa bahwa sebulan itu saya terasa berat untuk bayar denda tersebut Pak. Saya meminta keringanan lagi sekitar 45 hari untuk pembayaran denda tersebut. 45 juta per 45 hari. 5 juta untuk 45 hari Pak. Boleh Pak? Jadi ini dibayar selama 4 kali 45 hari. Ya Pak. Baik, apakah setuju? Setuju Pak. Pak Dimas setuju? Setuju Pak. Baik. Baik, Bapak-bapak sekalian, bahwa kedua belah pihak telah setuju untuk membayar uang ini 5 juta per 45 hari. Maka di sini saya akan membuat kesepakatan pertama ya, yang nantinya Bapak-bapak kedua pihak bisa tanda-tangani. Kedepannya saya akan mengajukan ke kesepakatan pertama ini ke pengadilan sehingga nanti akan diterbitkan akta perdamaian. Bisa Bapak pahami? Di sini saya sudah membuat kesepakatan pertama ya. Jadi Bapak Kevin lebih dahulu bisa tanda tangani sebelah sini Pak. Baik, untuk Pak Dimas bisa tanda tangan sebelah sini. Sini Pak. Ya. Baik, saya ucapkan syukur alhamdulillah karena mediasi kita hari ini bisa berjalan dengan lancar sehingga kesepakatan bisa ditemui untuk bisa diselesaikan dengan syarat keluarga. Intinya Bapak Dimas harap menepati kesepakatan sudah diperjanjikan ini. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan dan juga saya mohon maaf apabila dalam hal mediasi kita selama 1 minggu ini 2 kali mediasi penyampaian saya mungkin membuat bapak-bapak sekalian emosi atau membuat bapak-bapak tersinggung. Mungkin itu saja bisa saya sampaikan Pak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ya.